Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua, orang-orang yang punya daya kognisi tapi nggak punya daya kapital, sehingga disebut sebagai proletar berkognisi alias kognitariat. Jumpa lagi dengan Tutor Ember, aku atau saya Tutor Ember, seorang YouTuber virtual sekaligus virtual tutor yang rutin bikin konten-konten soal tes potensi akademik dan juga lagi kuliah pasca sarjana di sebuah kampus yang berinisial UGM. Dan ini ya lagi nyoba konsisten bikin video esai juga. Semoga bisa konsisten upload. Dan kali ini video esainya berkaitan dengan pengalamanku berkunjung ke Pakuwon Mall. Ada sebuah kejadian yang menarik. Eh, di mana simpelnya tuh aku baca buku, sebelahku ada bocil scrolling TikTok, ya aplikasi kandang monyet, dan dari situ ada renungan yang cukup mendalam, dan karena itulah aku buat video esai ini. Mulai dari kronologinya ya. Simpelnya Pakuwon Mall Jogja itu emang termasuk salah satu tempat favoritku untuk me time gitu. Untuk nyendiri gitu lah. Aku ngerasa aku perlu sesekali menyendiri, menikmati waktu sendiri gitu. Tapi malah di ruang publik gitu. Jadi aku menikmati kesendirianku di tengah keramaian gitu. Menikmati kesendirian bukan menikmati kesepian. Itulah pembedanya solitude dan loneliness. Menurutku pribadi ya bisa jadi salah. Kalau salah tulis di kolom komentar. Lanjut, kenapa aku suka sama Pakuwon Mall Jogja? Kayaknya udah aku sampaikan di video sebelumnya, video esai tentang seragam IPDN. Intinya, karena Pakuan itu satu dekat rumahku, dua wifi-nya gratis, tiga bisa ngecas sepuasnya gratis juga, dan empat masjidnya enak banget. Wademnya pol, luasnya pol, imamnya juga bagus. Dan biaya parkirnya murah, 2.000 sepuasnya untuk motor. Kalau mobil ada apa biaya per jamnya, tapi kalau motor nggak ada. Aku suka ke Pakuwon, dan pada satu waktu di akhir tahun 2025, ya kemarin-kemarin inilah aku main ke Pakuwon. eh, aku duduk di area deket Mako, kalau nggak salah, deket 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 eh toko roti Mako atau Jeko ya itu, aku lupa ya. Jeko atau Mako aku lupa. Pokoknya eh toko roti gitulah, toko roti gitu, toko roti yang dekat eskalator. Di situ ada tempat duduk, ada colokan cas, otomatis aku ngecas, dan aku ngecas tiga device sekaligus. Aku bawa colokan tiga dari rumah. Aku ngecas iPad, ngecas HP utama sama HP secondary. Aku cas semua, udah. Terus sambil ngecas ya, masa aku bengong merem tidur doang. Mending aku baca buku. Aku baca buku lewat eh, tabletku, lewat iPad. Aku baca Ipusnas. Iya, baca buku lewat aplikasi Ipusnas. Terus aku baca buku Menjadi Manusia Militan kalau nggak salah. Baca buku judulnya Menjadi Manusia Militan. Oke, aku baca. Terus itu bukunya memang tipikal motivasi dari bapak-bapak boomer Indonesia gitu agar ayo berpikir positif, jangan menyerah, pantang pantang apa ya? Pantang menyerah. Gak boleh putus asa. Kita harus berpikir ke depan, melangkah terus sampai sukses. Padahal yang mempersepsikan sukses itu siapa sih? Dan persepsi sukses versi siapa yang dinormalisasikan di masyarakat? Wah, bukunya bilang apa, otakku bilang apa, terjadilah perdebatan kayak gitu terus-terusan sepanjang aku membaca buku. Seru tuh. Membaca buku di mall, dingin-dingin, ngecas gratis, wifi gratis gitu kan. Seru lah baca buku kayak gitu. Sampai ya akhirnya kepalaku capek lah baca buku. Ada ada debat kritis di dalam benak kepalaku terus-terusan gitu setelah puluhan menit baca. Jadi yang bikin capek itu bukan bukunya, tapi ketika aku membaca bukunya itu karena aku nyoba extra mindful gitulah untuk baca bukunya dan capek, tapi seru. Aku capek, ya udah. Akhirnya aku alihkan pandanganku dari iPad, aku lihat sekelilingku, tengok kanan, tengok depan, tengok kiri. Waktu nengok ke kiri, guys, ada bocil cewek antara SD atau SMP dan dengan santainya megang HP.
Apakah yang dibuka adalah Ipusnas? Oh, jelas bukan. Yang dibuka adalah TikTok, aplikasi kandang monyet, dan di-scroll dengan begitu randomnya. Nah, yang lebih lucu adalah eh, aku kira tuh ya udah aku apa ibaratnya berdua-duaan gitu sama si bocil cewek TikTok ini. Jadi ya udah setelah aku pertama kali ngeliat si bocil ini, aku balik baca buku lagi gitu, aku baca Nas. Setelah belasan puluhan menit baca, capek, lihat lagi sekitar gitu biar mata nggak capek ngeliat layar terus. Terus aku lihatlah si bocil, aku liatin lagi, oh masih scrolling kandang monyet gitu. Tapi pas lagi scrolling kandang monyet tiba-tiba ada ibu sama kakaknya datang gitu nyamperin. Nyamperin ngomong nggak lama terus akhirnya berdiri. Ketika si bocil berdiri ternyata ada bapak-bapak di sebelahnya. Dan ternyata itu ya kemungkinan besar bapak kandungnya cuy. Jadi ternyata si anak Gen Alpha ini dibiarkan scrolling TikTok sama bapaknya. Dan bapaknya megang HP sendiri. Bapaknya megang HP sendiri, anaknya megang HP sendiri. Dan itu aku lihat pakai kedua mata kepalaku sendiri. Ironis, ironis memang, tapi eh, ada apa ya? Ada pemaknaan yang menurutku sedikit berbeda. Dalam artian aku eh, di video esai kali ini tidak coba memberi pemaknaan berupa oh kekompakan anak dan orang tua ternyata dikalahkan oleh gadget gitu. Enggak. Aku enggak ngarah ke situ sih, karena itu premis yang debatable. Tapi aku mau ngarah ke premis yang lain berkaitan dengan eh, komunikasi dan kontemplasi. Oke, jadi dari segi komunikasi yang aku maknai atas hal tersebut bukan tentang kekompakan anak dan orang tua tergerus oleh HP, bukan, tapi gini. eh Kenapa sih anak-anak zaman sekarang dikasih HP-nya langsung smartphone gitu? Ya karena gimana pun juga orang tua perlu memantau anaknya gitu. Misalnya anaknya selesai sekolah, ketika pulang misalnya orang tuanya nggak bisa jemput, berarti si anak mau nungguin orang tuanya aja, meskipun itu jadi nunggu 1 jam, 2 jam, atau milih nge-grab sendiri, itu kan perlu alat komunikasi ya. Dan sekarang smartphone makin terjangkau, makanya ya udah dikasih smartphone gitu. Apalagi ada kebutuhan belajar juga, eh, apa namanya, belajar dari rumah aja gitu, learning from home atau apa dulu istilahnya kalau pas COVID ya gitulah kurang lebih. Eee, Terus aku mikir, kenapa anak-anak bocil-bocil itu kenapa dikasihnya smartphone? Kenapa nggak dikasih HP jadul aja kayak HP Nokia, HP yang pencet-pencet yang murni cuman bisa SMS-an sama telepon aja tanpa bisa internetan apalagi medsosan. Ya, alasannya simpel, karena sekarang komunikasi apa-apa serba WhatsApp dan WhatsApp lebih murah. Dan itu pemaknaan pertama yang mau aku angkat di sini. WhatsApp lebih murah. Ini perlu dipertanyakan ulang. Karena gini, oke, secara kuantitatif deskriptif memang ya yang namanya eh, apa namanya WhatsApp itu memang lebih murah daripada SMS. SMS itu kita sekali ngechat via SMS itu batasan karakternya maksimal 200, 250 atau malah 150 aku lupa, tapi ada batasan karakternya, jumlah huruf dan tanda baca dan spasi itu ada batasannya. Pas sekali ngirim chat pun juga pulsa langsung kepotong. Kalau WhatsApp numpang wifi aja gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Kalaupun sama. Bersin alhamdulillah. Kalaupun mau apa namanya? Mau bayar paket data kuota sendiri ya murah juga. Per bulan berapa sih? 30.000 udah dapat gitu. Berarti per hari Rp1.000 doang. Murah banget. Kalau cuman buat ngechat. Alhamdulillah. Tapi gini, yang mungkin jarang kita pikirkan adalah kalau anak dikasih smartphone dengan tujuan agar bisa WhatsAppan sama orang tuanya,
Apakah smartphone-nya akan dipakai hanya untuk WhatsApp-an doang? Kan enggak. Otomatis dipakai buat install medsos yang lain, termasuk kandang monyet TikTok atau mungkin Facebook juga gitu. Eh, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah biaya apa ya murahnya komunikasi WhatsApp itu setara dengan mahalnya eh, kebodohan atau pengikisan IQ akibat repeatable mindless scrolling. Sedangkan kalau kita dikasih HP yang pencet-pencet no touchscreen kayak HP Nokia gitu, itu kita mana sempat mindless scrolling. Yang kita scrolling palingan cuma SMS. SMS dari KFC lah, SMS dari Badan Pusat Statistik, dari pemilu, atau mungkin dari doi gitu. Kalau misalnya pacaran gitu, pacaran via SMS gitu, itu pun apa ya, sekali nge-scroll, sekali ngeklik, yang dilihat berapa sih, dikit banget gitu. Kalau kita pakai HP-HP non smartphone gitu, HP-HP non touchscreen, memang jadi nggak bisa internetan, tapi pikiran kita jadi lebih melek sama dunia nyata. Panca indera kita lebih fokus sama dunia nyata dan lebih bisa berfilosofi gitu loh, lebih bisa berpikir kritis berdasar realita lapangan yang ada gitu, kayak 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 apa ya? Dipikir aja deh, emangnya Isaac Newton punya iPhone? Enggak lah. Isaac 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 Newton nggak punya iPhone. Isaac Newton punyanya mata dan otak kritis. Sehingga ketika melihat apel jatuh dari pohon, mikir. Kalau anak-anak zaman sekarang gimana bisa mikir? Matanya, telinganya, udah disita sama gadget, bos. Telinga pakai TWS. Mata ngeliat ke smartphone. Mana mungkin bisa ngeliat realita dunia nyata dan memaknainya reflektif berdasar dunia nyata. Mana mungkin bisa anak-anak zaman sekarang kalau terus-terusan eh, di apa ya, dirampas kemanusiaannya, let's say, oleh HP smartphone kayak gitu. Aku aja dulu pertama kali punya HP itu HP Siemens layar biru. Dan itu pun akhirnya mati gara-gara ketumpahan susu coklat di dalam tas. Bodoh banget sih. Tapi kayak aku baru punya smartphone tuh zaman SMA kelas 1. Itu pun karena semua temen angkatanku pakai smartphone, dan kalau nggak pakai smartphone nanti ketinggalan info-info ulangan harian, ujian, materi dan lain-lain gitu. Kalau bukan karena itu mah males aku pakai smartphone. Dan sekarang aku ataupun ibuku sama-sama mikir kayak gitu. Males benernya pakai smartphone. Cuman sistem sosialnya udah nuntut kita. Otomatis kita-kita yang capek sama smartphone ini susah untuk lepas dari smartphone. Sekurang-kurangnya mungkin kita orangnya jadi agak slow respon gitu. Tapi lebih baik slow respon daripada slow thinking. Mungkin kira-kira kayak gitu dulu dari aku. Jadi pemaknaanku justru melihat bahwa biaya kemanusiaan dan biaya pemikiran kritis yang eh, terkuras dengan kita ngasih smartphone ke anak itu lebih mahal dibandingkan kalau anak kita dikasih HP yang cuman bisa SMS-an dan telepon. Dan justru kalau kita ngasih HP yang cuma bisa untuk SMS-an dan telepon, ada praktek intentional constraint loh di situ. Simpelnya intentional constraint adalah kemampuan seseorang, potensinya tuh justru jadi naik ketika dikasih keterbatasan. Ketika misalnya anak nggak bisa WhatsAppan, bisanya cuma SMS-an, berarti dalam sekian karakter yang terbatas dalam satu kali kirim SMS itu, dia harus berkomunikasi seinformatif dan sepadat mungkin. Itu malah memicu kreativitas yang lebih tinggi daripada WhatsApp, PPPPPPPPP. Mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat. Kalau suka, monggo di like, di share daripada teman-teman nge-share konten review rumah mewah artis. Eh, dan kalau nggak suka, silahkan komentar. Bisa komentar di kolom komen video ini atau bertukar pesan via email, atau pokoknya cek deskripsi YouTube ini kalau mau apa, keep in touch lebih lanjut sama aku. Terima kasih banyak dan seperti biasanya salam kognitariat.